Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Prakoso, NPM 17 dari kelas A angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang negosiasi, teman-teman. Jadi, menurut Hartman, negosiasi itu merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan. Nah, kedua belah pihak tersebut jadi kayak gimana ya? Atas dasar win-win solution gitu lah. Jadi untuk mencapai suatu tujuan yang sama gitu, tujuan masing-masing, mereka mengadakan suatu perundingan atau kesepakatan gitu di antara dua belah pihak tersebut gitu. Nah, ada lagi nih menurut Runtung Sitepu. Jadi negosiasi itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak yang bersengketa itu melakukan perundingan secara langsung. Ada kalanya didampingi pengacara masing-masing, teman-teman. Nah, jadi dari dua sudut pandang tadi dapat kita simpulkan bahwa negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Nah, selanjutnya tujuan negosiasi. Apa sih tujuan negosiasi itu? Nah, umumnya tujuan negosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan, untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang akan menghasilkan keuntungan bagi bersama. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Puji Astuti Hidayat, NPM 1850326. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai unsur pembangun teks negosiasi dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ialah unsur pembangun teks negosiasi, yang terdiri dari partisipan, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, pengajuan dan penawaran, dan kesepakatan yang dicapai. Selanjutnya ialah tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama ialah bahasa yang sopan, yang kedua ungkapan persuasif, dan yang ketiga adanya pasangan tuturan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpatri Wayuni, NPM 1850331. Seperti yang sudah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenai struktur negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yakni adalah sebuah kalimat pembuka atau awalan untuk memulai percakapan sebuah negosiasi. Nah, biasanya berupa salam atau sapaan. Kemudian tahap yang kedua ada permintaan. Di sini adalah satu pihak ingin mengetahui sesuatu sehingga menanyakan ataupun meminta barang yang diinginkan. Kemudian tahap yang ketiga ada pemenuhan, yaitu pihak lawan di sini bertugas memberitahukan mengenai barang maupun objek yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada penawaran. Nah, di sini adalah sebuah klimaks atau puncak negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lainnya agar tercapai sebuah kesepakatan di mana menguntungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap persetujuan, yaitu adalah kesepakatan atas hasil penawaran atau negosiasi antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian tahap yang keenam ada pembelian, yaitu terjadinya suatu transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang berkaitan. Kemudian yang ketujuh ada tahap penutup, yaitu kalimat penutup atau mengakhiri sebuah percakapan di antara kedua belah pihak agar menyelesaikan suatu proses interaksi di dalam negosiasi tersebut. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis negosiasi. Jenis yang pertama yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama ada negosiasi menghindari konflik. Di dalam negosiasi ini kedua belah pihak saling menghindari konflik yang akan timbul. Jadi kedua belah pihak tidak dapat bersepakat untuk menyampaikan suatu masalah. Yang kedua ada negosiasi kolaborasi. Dalam negosiasi ini negosiator akan tetap berusaha untuk mencari kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap kepentingan masing-masing. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi. Dalam negosiasi ini negosiator mendapatkan sedikit keuntungan, sedangkan pihak lain akan mendapatkan keuntungan banyak. Hal ini disebabkan kegagalan negosiator dalam negosiasi. Kemudian yang keempat ada negosiasi dominan. Pada negosiasi ini negosiator mendapatkan keuntungan banyak, sedangkan pihak lawan akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Kemudian jenis yang kedua ada negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi pada situasi yang sedang formal. Cirinya adalah ada perjanjian sah di mata hukum. Kemudian yang kedua ada negosiasi informal. Negosiasi ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Negosiasi ini tidak dibutuhkan perjanjian yang khusus. Kemudian jenis yang ketiga ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan pada dua negosiator atau lebih. Biasanya negosiasi saling menyampaikan pendapat atau argumen, kemudian oleh pihak penengah disatukan keputusan akhirnya dalam negosiasi itu. Kemudian yang terakhir ada negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiator ini tetap dilakukan pada dua negosiator atau lebih. Negosiasi ini dilakukan tanpa adanya pihak penengah, sehingga sebuah keputusan untung atau rugi ditentukan oleh orang yang melakukan negosiasi. Sekian dari saya.
semakin menjadi-jadi. Hari ini kita mau makan apa ya, Pak? Makan apa aja, Bu? Masakan Ibu pasti Bapak suka. Ah, dari kemarin ngomongnya gitu mulu, tetap aja bilangnya bosen. Iya, Ibu masaknya daging terus. Bosen kan? Yaudah deh, kita makan nasi liwet aja ya hari ini. Boleh tuh. Pakai tumis kangkung, tahu, dan sambal. Enak. Oke, nanti kalau udah Mang Bima udah ngampar, kasih tahu Ibu ya. Ibu mau lanjutin nyuci dulu. Oke, Bu. Ibu, sakit tenggorokan. Es terus. Tadi bangun tidur tiba-tiba susah nelang. Itu kamu kurang air mineral, makanya jangan makan sebab terus. Enggak ibu, abisnya itu makanan kesukaan Ade. Ya iya sih, tapi kalau udah sakit begini kan Ibu yang repot. Ya udah, terus sekarang makan apa? Katanya Bapak mau nasi liwet sama kangkung sama sambal. Ih, kesukaan Ade. Kan kamu lagi sakit tenggorokan. Ya udah deh, Ade gak makan sambal. Nanti aja ya, makan sambalnya lain hari. Ya deh, kena ibu aja. Aduh, kemarin uangnya pakai buat jalan-jalan, uang buat kontrakan juga kepake lagi. Semoga aja hari ini dagangannya laris manis. Amin. Sayur! 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 Mang Bim! Baru dasar, istri saya dari tadi nungguin nih. Boleh panggil Bu Elvanya. Saya panggil dulu ya. Siap. Karena kemarin saya sengaja ke supermarket nungguin. Iya, waduh maaf Mang Bim kemarin liburan sama anak istri. Wah gaya bener Mang Bim. Iya, atuh, harus itu mah. Ini, Bapak mau beli apa tuh Pak? Itu kangkung aja. Bayam atuh Pak sekalian Pak. Enggak dulu lah. Kan kita mau buat liwet, Bu. Oh iya. Panggilnya tuh si Ade, dia mau makan apa katanya lagi sakit tenggorokan. Iya, iya. Dek. Dek, itu dipanggil sama ibu mau apa katanya? Ya. Ibu, ada pengen kikil sama kulit ayam ya? Ada nggak sih Mang Bim? Ada nggak? Enggak ada, Bu. Kekira sama kulit ayam mah. Mang Bim niat jualan nggak? Masa nggak ada? Bukan gitu deh, si Maya kan lagi beres liburan, nggak sempet ngambil di pasarnya tadi. Masa? Kalau mau makan apa? Kamu kan lagi sakit tenggorokan. Ada BM-nya kikil. Bu AMBM, nanti kamu radang tenggorokan. Udah deh, gimana ibu aja? Ada mau kesana lagi? Ini berapa nih? Kentang 7.000, Bu. Aduh, saya jual 5.000. Semenjak corona teh pada naik, Bu, bahan-bahan teh, Masa? Yaudah, Iya. ini aja weh, kentang, Kentang, kangkung, Nih, tempe. udah beli aja lah. Gitu ya, Bu ya. 6.000 tambah 7.000 jadi 23.500, Bu. Kamu ditanggung 20.000 aja lah. Bu jangan atuh, Bu. Saya teh semenjak corona teh kan jadi susah gitu buat kontrakan, itu 23.000 lah, boleh. Ya ampun, mending di GoPay, di diskonnya. Ih. 21 aja, 21,5. Jangan, Bu, saya nggak dapet bati, Bu. Buat kontrakan ini begitu, Bu, atuh, Bu. 22.000 lah, 22.000 boleh ambil sok nih. Yaudah tuh. Saya uangnya ya. Ya. Pak, mana uangnya? Berapa? 22.000. Udah. Nih, Ih, kan 22.000 ini mah kurang tuh. uang Bapak sisa segitu. Ini ada. Aduh. Dek, coba nih ke Mang Bim. Berapa, Bu? 28 kembaliannya. Buat aku kembaliannya ya? 10.000 aja. Ah, 15 ya? Yaudah deh. Yaudah. Mang Bim. Nih, Mang Bim, kembalian ya? Oh iya. 28 22 jadi 28 ya, Dek. Pas, Dek. Kasih Mang Bim. Ya, makasih ke Bu Elva ya. Siap.